Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Hasil proyek web programming 3 kami, yang dimana anggotanya sendiri ada Saudara Imam Taufik dengan NIM 1219268. Ayumi Alifianti, saya sendiri, dengan NIM 121922244. Ruth Indah MP dengan NIM 121917181 dan Nurul Maulida dengan NIM 121925564. Kemudian ada latar belakang. Kemajuan teknologi menuntut suatu pekerjaan manusia yang masih manual dan kurang efisien dan dapat dilakukan dengan teknologi. Sistem komputerisasi tersebut dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan. Sistem manual masih sering digunakan dalam dunia pekerjaan. Jika diamati, sistem yang belum menggunakan komputerisasi masih sangat kurang efektif dalam proses kerjanya. Dalam pembuatan laporan ini mengambil inisiatif untuk membuat sistem berbasis web untuk perpustakaan. Sistem ini dibuat agar dapat membantu mempercepat proses booking, peminjaman, dan pelaporan data. Sistem booking dan peminjaman yang masih manual perlu diubah ke sistem komputerisasi, sehingga dapat mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Pengertian web framework. Framework PHP pada dasarnya dibangun dengan bahasa programan PHP. Framework sendiri dapat diartikan sebagai kerangka kerja sebagai kumpulan script atau terutama kelas dan function yang dapat membantu developer dan programmer dalam menangani berbagai masalah program seperti koneksi database, variabel, file, dan lain-lain. Manfaat menggunakan framework yang pertama dapat membantu developer atau programmer dalam membangun aplikasi. Yang kedua, penerapan desain pattern memudahkan dalam rancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Stability dan reliability aplikasi yang kita bangun lebih stabil dan handal. Coding style consistent memudahkan dalam hal membaca source kode karena cara pengkodean sama atau konsisten. Security Concern Framework mengantisipasi dan memasang perisai terhadap adanya berbagai masalah. Dokumentasi framework dapat mendisiplinkan kita menulis dokumentasi untuk sistem apa yang kita bangun. Kekurangan menggunakan framework sendiri ada dua, yaitu programmer mungkin akan menemukan kemungkinan batasan-batasan ketika merancang aplikasi menggunakan framework. Contoh, belum tentu fungsi di framework A ada di framework B. Yang kedua, kemungkinan akan ada penambahan biaya apabila pihak development kurang mendokumentasi dan kurang disupport. 10 framework PHP terbaik saat ini. Yang pertama ada Laravel, CodeIgniter, Symfony, Zen, Cake PHP, YII, PHP DevShell, Falcon, Akelos, Qi PHP. Gambaran framework CodeIgniter. Yang pertama, struktur, folder, dan file. Sebelumnya, programmer harus membuat berbagai library sendiri untuk kebutuhan pengembangan, namun saat ini dengan hadirnya framework, pembuatan program lebih cepat dengan memanfaatkan metode MVC yang terdapat pada framework CodeIgniter tersebut. Berikut contoh struktur folder dan file pada framework CodeIgniter.
Di sini ada folder application, asset, database, system, user git, vendor, dan ada file editor config, init, node, ht access, dan sebagainya. Metode MVC terdapat di dalam folder application. Foldernya sendiri ada model, views, dan controller. Tidak hanya MVC, pada folder ini juga terdapat konfigurasi yang lain seperti config, core, helpers, dan lain sebagainya, libraries, dan sebagainya, seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada model. Di folder model sendiri terdapat file indeks, model coba 1, model latihan 1, model booking, model buku, model pinjaman, model user. Di folder view sendiri terdapat folder dan file, di mana foldernya sendiri ada admin, authentifikasi, booking, buku, errors, member, pinjam, templates, dan user. Filenya sendiri ada view about, view footer, view header, view index, view coba 1, view data mata kuliah, view form mata kuliah, view latihan 1, welcome message. Selanjutnya ada controller. Di folder controller sendiri ada file-file admin, notifikasi, booking, buku, coba 1, contoh 1, home, index, laporan latihan 1, mata kuliah, member, pinjam, super user, test unit, user, web, dan welcome. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep logis database atau IRD. Tahap 1, penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Sebelah kanan ada beberapa macam persegi panjang, yaitu ada as user, ada role, buku, kategori, booking, pinjam, detail booking, detail pinjam. Tahap 2, penentuan atribut. 1, tabel user. Sini ada ID, yaitu ID integer disebutnya primary key. Nama pengguna, yaitu nama disebutnya varchar. Alamat, yaitu alamat disebutnya teks. Alamat email atau email disebutnya varchar. Foto pengguna, yaitu image disebutnya varchar. Password, yaitu password disebutnya varchar. Role, yaitu role ID disebutnya integer. Keterangan aktif, yaitu is active disebutnya integer. Tanggal input, yaitu tanggal input disebutnya integer. Dan sebelah kanan di sini gambarnya. Dua, tabel role, yaitu ada ID role, itu ID integer disebutnya primary key. Yang kedua ada role disebutnya varchar. Sebelah kanan itu gambarnya. Yang ketiga, tabel buku, ID buku, yaitu ID integer disebutnya primary key. Judul buku, yaitu judul buku disebutnya varchar. ID kategori, yaitu ID kategori disebutnya integer. Pengarang, yaitu pengarang disebutnya varchar. Yaitu penerbit disebutnya varchar. Tahun terbit, yaitu tahun terbit disebutnya year. ISBN disebutnya varchar. Stok buku, yaitu stok buku.
stok disebutnya integer, jumlah dipinjam yaitu dipinjam disebutnya integer, jumlah di booking yaitu di booking disebutnya integer, gambar buku yaitu image disebutnya varchar. Nah, di sebelah kanannya itu ada gambarnya. Keempat, tabel detail booking. Itu ada ID detail booking yaitu ID integer disebutnya primary key, ID kategori yaitu ID kategori disebutnya varchar. Ini ada ID buku yaitu ID buku disebutnya integer. Di sebelah kanannya ada gambarnya. Lanjut yang kelima, tabel detail pinjam. Itu ada no pinjam yaitu no pinjam, varchar disebutnya primary key, ID buku yaitu ID buku disebutnya varchar, denda yaitu denda disebutnya integer. Sebelah kanan ada gambarnya. Selanjutnya 6 tabel pinjam. No pinjam yaitu no pinjam varchar disebutnya primary key, tanggal pinjam yaitu tanggal dipinjam disebutnya date, ID booking yaitu ID booking disebutnya varchar, ID user yaitu ID user disebutnya integer, tanggal kembali yaitu tanggal kembali disebutnya date, tanggal pengembalian yaitu tanggal pengembalian disebutnya date, status yaitu status sebutnya enum pinjam kembali, total denda yaitu total denda disebutnya integer. Sebelah kanan ada gambarnya. Selanjutnya 7 tabel booking. ID booking yaitu ID booking integer disebutnya primary key, tanggal booking yaitu tanggal booking disebutnya date, batas pengembalian yaitu batas ambil disebutnya date, ID user yaitu ID user integer disebutnya for_key. Sebelah kanannya ada gambar jelasnya. Selanjutnya 8 tabel kategori. ID kategori yaitu ID integer disebutnya primary key, kategori buku yaitu kategori disebutnya varchar. Sebelah kanan ada gambarnya. Kesimpulan, program peminjam buku perpustakaan ini memiliki beberapa menu yang dapat digunakan untuk mempermudah petugas dalam memproses data buku dan pengelolaan perpustakaan serta mempermudah dalam peminjaman buku di perpustakaan. Sistem ini juga merupakan saran yang efektif untuk mempermudah anggota dalam proses pencarian buku dan membaca buku online. Perkenalkan, nama saya Ruth. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan halaman aplikasi Pustaka Booking berbasis web. Yang pertama itu, kita nyalakan dulu SAMPP-nya, kita start Apache dan MySQL. Jika sudah, kita ke browser, klik localhost Pustaka Booking. Lalu muncul tampilan halaman utama Pustaka Booking. Ada beranda, daftar jika belum menjadi member di Pustaka Booking, login jika sudah punya member di Pustaka Booking, dan ucapan selamat datang pengunjung. Lalu di halaman utama ini ada sampul detektif buku Canon, lalu penulisnya, pengarang bukunya, di sini penerbitnya, penerbit buku, dan di sini tahun terbit buku tersebut. Lalu ada tombol booking jika ingin meminjam buku, dan detail. Tombol detail ini detail bukunya ya. Kita kembali, kita coba jadi member di Pustaka Booking.
nurul@gmail.com. Emailnya salah, itu namanya. Kebalik, maaf. Passwordnya lalu kita simpan jika sudah. Sekarang kita login di Pustaka Booking. Ini kayaknya salah deh, pasti nggak bisa. Kita buat ulang aja. Oh, bisa ding. Dan ini tampilan halaman jika kita sudah login di Pustaka Booking. Misalkan kita mau pinjam buku Dr. Dedi Kurnia. Kita klik booking. Buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Sekarang kita pergi ke booking buku. Di sini buku yang kita mau booking sudah terlihat ya. Lalu di sini ada lanjutkan booking buku dan selesaikan buku. Kita lanjutkan booking buku dulu. Kita mau pinjam ini, aspek hukum penelitian. Kita booking. Buku berhasil ditambahkan ke keranjang atau kita ini nggak jadi pinjam. Jadi ya berkurang. Sekarang kita selesaikan bookingnya. Terima kasih Nurul, buku yang Anda pinjam adalah sebagai berikut. Lalu ini sudah terbooking nih. Dan siap untuk pinjam, kita pakai. Ini ada profil member dari Pustaka Booking. Ubah namanya. Ini kalau kita mau masukin, ubah. Lalu terubah nama kita. Sekarang kita logout. Kita ke admin. Halaman admin. Tampilan halaman utama untuk admin di Pustaka Booking. Kita masukkan email. Ini tampilan halaman utama Pustaka Booking untuk adminnya. Di dashboard, tampilan halaman dashboardnya. Ada jumlah anggota, stok buku terdaftar, buku yang dipinjam, dan buku yang di booking. Di sini ada data user, ada data buku, kita ke kategori buku. Ini untuk kategori bukunya. Coba kita tambah dulu, misalkan novel. Tambah. Sudah ada. Terus. Ini dia.
Kita ke data buku. Ini untuk buku daftar buku-buku yang ada di data-data buku di Pustaka Booking. Kalau kita ubah, bisa ya. Dan dia terupdate ya, stoknya. Jadi 7. Kalau kita tambah buku, kategorinya novel, komik. Tereli. Pilih tahunnya, jika ini tahun penerbitan bukunya, nomor ISBN-nya, nominal stok. Dan ini untuk menambahkan gambar bukunya. Berhubung tidak ada, jadi tidak ditambahkan. Dan ada ya di bawah ini. Coba kita ubah lagi. Jadi tahunnya kita ubah 2011. Kita update. Terupdate tahunnya. Lalu kita ke data anggota. Ini daftar anggota-anggota yang ada di Pustaka Booking. Data peminjaman untuk data yang dipinjam bukunya di Pustaka Booking. Sebelum data ini masuk ke data peminjaman, kita ke data booking dulu. Di sini ada data booking yang tadi kita pinjam. Lalu kita klik pinjam dan akan otomatis masuk ke data peminjaman. Dan di sini ada keterangannya. Status masih dipinjam. Jika buku sudah dikembalikan, kita bisa ubah status bukunya menjadi bukunya sudah tidak dipinjam. Klik ya. Status bukunya sudah kembali. Lalu lanjut ke laporan buku. Laporan data buku. Di laporan data buku ada print, download PDF, dan export ke Excel. Print ini untuk ngeprint bukunya. Ngeprint data laporan buku perpustakaan online yang dipinjam pada hari yang sama. Pada hari tersebut. Print jika ingin ngeprint. Cancel. Lalu download PDF. Jadi PDF, data laporan buku perpustakaan berupa PDF. Jika tidak ingin di print, lalu export ke Excel. Dan dia akan masuk ke Excel. Ini daftar laporan data buku pada hari yang sama saat peminjaman. Member meminjam. Lalu di sini ada export ke Excel. Kita coba export. Udah terdownload, kita buka downloadannya.
Kita klik yes, dan muncullah laporan data buku perpustakaan online berupa Microsoft Excel. Terus, sekarang kita ke laporan data anggota. Laporan data anggota tidak jauh berbeda seperti data laporan buku. Jika kita ingin ngeprint data anggota, kita klik print. Jika tidak, kita cancel. Download PDF juga sama seperti data laporan buku. Dia berupa PDF. Ekspor ke Excel. Juga sama seperti data laporan buku. Kita download, kita buka. Muncul seperti ini ya. Kita ke laporan peminjaman. Laporan peminjaman juga nggak jauh berbeda sama laporan data buku. Hanya saja laporan data peminjam ini, dia laporan yang meminjam pada hari yang sama. Jadi laporan ini laporan harian. Di hari yang sama. Nggak jauh berbeda kalau kita ingin ngeprint, kita print. Jika tidak, tidak usah. Download PDF. Ekspor ke Excel. Jadilah berupa Excel. Sekian penjelasan. Setelah laporan peminjaman, kita ke ubah profil atau profil saya, profil admin. Kita coba ubah profilnya. Di sini untuk berubah fotonya, kita ubah. Dia sudah berubah menjadi Ruth Margareta. Di sini namanya sudah berhasil berubah, yang tadi dari Ruth Indah menjadi Ruth Margareta. Sekarang kita mencoba merubah gambar profilnya. Sekarang kita klik ubah. Maaf, gambar yang tadi saya pilih ternyata tidak mau dan tidak bisa. Kita coba ubah ke gambar yang lain. Kita pilih ini. Kita ubah. Dan ternyata berhasil. Demikian penjelasan dari tampilan halaman aplikasi Pustaka Booking berbasis web dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Taufik, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan listing-listing fungsi program yang ada di aplikasi Pustaka Booking berbasis web. Baiklah, kita mulai. Ini untuk halaman utamanya. Untuk mengakses halaman utama ini diperlukan URL atau link localhost Pustaka Strip Booking. Ini kita masih untuk mengarah ke sini, ini adalah tampilan defaultnya. Tampilan defaultnya bisa kita lihat konfigurasinya ada di config, ada di routes. Ini ada default controllernya yaitu home.php. Kita bisa cek di controllernya. Di sini ada controller yang namanya home.php. Ini ada indeksnya. Di sini juga ada sessionnya. Apabila kita sudah melakukan login, maka yang akan ditampilkan di sini selamat datang pengunjung ini adalah selamat datang nama kita. Misalkan nama saya selamat datang Imam Taufik.
Apabila belum login, maka yang ditampilkan adalah pengunjung. Untuk query-nya seperti ini if, ini jika sudah login. Jika belum, maka yang ditampilkan adalah pengunjung. Nah, untuk halaman yang ditampilkan, data-data bukunya ini mengarah ke ini, list load view, buku, folder buku, daftar buku. Ini bisa kita lihat di view. Kita cek view-nya. View, folder buku, daftar. Ini untuk codingannya. Ini bisa ada detailnya, ada booking juga. Untuk booking ini mengarah langsung ke booking, controller booking, tambah booking. Jadi kita bisa lihat controller ada yang namanya controller booking. Ya pasti ada yang namanya function tambah booking. Kita lihat. Ini ada tambah booking. Jadi di daftar buku ini sudah mengarah langsung ke tambah controller booking, function tambah booking. Ini juga ada detail. Nah, detail ini adanya di home, controller home ke detail buku. Kita lihat di controller home-nya. Ini harusnya ada detail buku. Nah, ini adalah codingannya. Function detail buku. Ini segmennya. Ini untuk mengarah ke modelnya, join kategori buku untuk menampilkan kategori karena buku dan kategori berbeda tabelnya. Jadi untuk menampilkan kita perlu query yang namanya join kategori buku. Ini untuk usernya, title-nya, jadi untuk codingannya. Ini untuk detailnya juga mengarah ke buku, detail buku. Sebelumnya kita lihat modelnya dulu. Model buku di sini pasti ada folder model. Kita lihat model buku. Ada yang namanya function join kategori buku. Nah, jadi dari yang tadi mengarah ke function ini. Untuk detail bukunya tersendiri ada di view buku detail strip buku. Nah, ini yang menampilkan halaman detail bukunya. Query-nya seperti ini. Itu untuk halaman utama, halaman ini ya, halaman default-nya. Untuk daftar, nah untuk daftar ini bisa kita lihat di codingan controller model. Controller member maksudnya. Di sini ada yang namanya function daftar. Ini ada function daftar. Query-nya seperti ini. Iya, untuk tombol daftar tersebut adanya di view. Ini ada view, folder view, lalu ada folder template, ada lagi template script user. Sini ada header. Ini ada, bisa kita lihat ya. Sini ada pustaka, ada beranda, daftar, login, dan datang. Itu query-nya ada di sini. Sini ada pustakanya. Ini bisa kita custom, bisa ganti. Kan pustaka booking. Lihat hasilnya. Langsung berubah. Lalu di sini ada beranda. Ini BCL-nya belum aktif, yaitu default-nya. Di sini ada booking. Ini kalau udah login. Jadi kalau udah login ini ada if. Jika sudah login maka ada menu lagi yaitu booking. Daftar bookingnya. Udah booking berapa, atau masih 0, atau udah 1. Seperti itu. Lalu ada profil saya juga. Apabila kita sudah login. Ini ada logout juga. Apabila kita sudah login. Kita coba login ya, kita buktikan. Ini saya sebelumnya sudah mendaftar. Yaitu coba1.it.com. Nah, apabila kita sudah melakukan login, di sini ada menu lagi itu booking 1 buku. Berarti kita sudah melakukan booking 1 buku.
bisa kita lihat apabila kita hapus, nah, bookingnya kosong. Lalu ada profil saya, ini juga ada profil saya dan logout. Ini logout. Logout. Nah, untuk selanjutnya daftar. Nah, apabila belum login, maka yang ditampilkan tetap ada menu daftar, login, dan selamat datang. Untuk selamat datangnya ini user. Usernya ini tergantung dari controllernya. Controllernya yaitu ada di controller yang tadi. Nah, ini ada data user. Apabila sudah login, maka yang ditampilkan adalah nama. Folder user ini nantinya berisi nama apabila sudah login. Di sini ya user. Selamat datang user. Ini mengambil data dari controller home. Dari sini. Apabila sudah login, maka nama yang akan dimunculkan. Itu untuk member. Untuk konfigurasi yang lain, autoload-nya. Nah, ini autoload untuk memanggil modelnya. Agar modelnya bisa terpanggil, kita memerlukan konfigurasi seperti ini. Dimasukkan model-modelnya yang kita pakai. Model user, model buku, model booking, model pinjam. Jadi kita lihat di sini ada semuanya di sini. Ini yang tidak terpakai ya. Nah, yang terpakai yang kita gunakan ada model user, model buku, model booking, dan model pinjam. Kita lihat model-modelnya. Ini di model user ada beberapa function, ada simpan data, query-nya insert, jadi untuk memasukkan data ke dalam tabel di database. Ini user. Lalu ada cek data. Jadi apabila kita mau melakukan cek data pada aplikasinya, maka yang dilakukan function yang dipakai adalah cek data. Query-nya adalah get here. Ini untuk mengecek datanya. Lalu get user where. Ini untuk memanggil usernya. Ini cek status akses. Ini untuk query-nya select bintang from akses menu. Jadi ini untuk mengatur apakah akun tersebut dapat mengakses menu tersebut. Jadi untuk aksesnya kan admin dan user berbeda. Jadi ada dua akses, admin dan user. Nah, ini query yang dipakai, cek user access. Lalu yang bawah ini function get user limit untuk memanggil user. Lalu ada model pinjam. Ini tidak jauh berbeda, ada simpan, ada query insert untuk memasukkan, select untuk mengambil, update untuk mengubah, delete untuk menghapus, join untuk mengambil data dari tabel yang lain, mengambil join data dari tabel yang lain untuk manipulasi tabel data pinjam. Lalu ada model buku. Untuk model ini tidak jauh berbeda dengan model-model yang lain. Ada get, where, simpan, update, delete, dan join. Ini sama saja. Ini ada model buku sama model kategori digabungkan. Ada model booking, ada get data, ada get data where. Query-nya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Ada join juga di sini, ada simpan, ada insert, ada update, pasti ada delete juga, ada find, dan untuk mencari, kosongkan data, paket, create time, select join, create time ini untuk memasukkan ke dalam tabel time, tabel sementara. Nah, itu untuk model. Selanjutnya kita ke konfigurasi lagi, yaitu ada config. Di config tidak terlalu banyak. Ini hanya ada beberapa konfigurasi.
konfigurasinya ada di sini, servernya HTTP, HTTP, TPS, server hostnya ini base name, ini base URL. Base URL-nya kita menggunakan variabel root. Lalu ini untuk komposer autoload. Jadi kalau kita menggunakan komposer ini harus kita gunakan seperti ini, vendor/autoload.php. Untuk config constraints tidak ada, ini masih defaultnya, dan database. Ini hostname yang kita gunakan, localhost, username-nya root, default dari CI. Lalu ada database-nya, ini database name, nama database-nya, pustaka. Bisa kita cek di localhost-nya phpMyAdmin. Di sini ada nama database pustaka. Ini ada database pustaka. Udah ada tabel booking, booking detail, buku, detail pinjam, kategori, menu, pinjam, role, time, dan user. Nah, time ini yang tadi saya jelaskan, tabel sementaranya. Ini untuk tabel user, ada ID, email, alamat email, image, password, ada role ID. Nah, role ID ini bisa kita ambil dari role. Nah, role yang kita buat ada 2 role. Yang pertama 1 ID-nya, role-nya administrator. Lalu yang kedua ada ID 2, role-nya member. Untuk user dan role. Ini image-nya default, jadi kita menggunakan image default kecuali kalau kita memasukkan gambar sesuai dengan profil kita, maka nama ini akan berubah sesuai dengan nama yang kita masukkan. Ini as active. As active ini artinya 1 aktif, kalau 0 berarti dia tidak aktif. Ini tanggal inputnya, atau bisa kelihatan lihat di strukturnya. Aktif tanggal input. Nah, strukturnya seperti ini. Ada ID, nama, tipe datanya, panjang datanya. Lalu kita ke booking dulu. Untuk booking ada ID booking karena kita datanya masih kosong, jadi ininya masih kosong. Nanti kalau misalkan kita sudah melakukan booking data, maka kita coba deh. Kita coba salah satu melakukan booking data. Apabila kita reload di sini, maka data tersebut akan masuk. Oh, mohon maaf. Ini apabila kita sudah menyelesaikan bookingnya. Nah, apabila kita baru melakukan klik booking saja, maka akan masuknya ke ini ke time. Jadi ketika kita hanya melakukan booking saja di sini, hanya mengklik booking, jadi data tersebut akan masuk ke dalam database tabel time. Apabila kita sudah melakukan selesaikan booking, kita bisa lihat di sini, selesai booking. Nah, data tersebut akan masuk ke dalam tabel booking. Nah, ini sudah ada. Untuk detail bookingnya juga sudah ada. Ada ID, ada ID booking, ada ID bookingnya. Lalu selanjutnya ada tabel buku di sini. Ini buku yang sudah dimasukkan. Kita lihat strukturnya. Ada ID, primary key-nya ID, ada judul underscore buku, ini tipe tandanya, ID kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, di booking, dan gambar. Untuk tabel buku, ini detail pinjamnya, yang sudah dilakukan peminjaman. Jadi setelah di booking, maka selanjutnya akan dilakukan berarti tersebut sudah dipinjam. Dan apabila sudah diverify sama admin, maka akan masuk ke dalam database.
tabel ini. Untuk kategori, kita lihat strukturnya. Ada ID sama nama kategori saja. Datanya sudah banyak, ID sama nama kategorinya. Ini ada menu, kita tidak menggunakan menu. Ini pinjam. Strukturnya seperti ini. Ada nomor, primary key-nya, tanggal pinjam, ID booking, horizon key. ID user juga horizon key. Ini tanggalnya, status total denda. Ini untuk database-nya seperti ini. Nah, ini ada juga PDF. Sudah berfungsi. Namanya export to PDF. Bisa kita lihat di sini di controller booking ada export to PDF. Kita cek controller booking. Pasti ada yang namanya function export to PDF. Nah, ini query-nya, function-nya, export to PDF. User datanya ID. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini setelah export to PDF ada yang namanya angka 20. Nah, ini ada ID. ID dari usernya, ID user yang ditampilkan. Nah, kalau misalkan ini diganti jadi 15, ini sesuai dengan ID peminjam, ada di database tabel pinjam. Nah, ini ya ada. Kita cek 18. Ini harusnya ada. Nah, detektif Conan. 20. Nah, untuk selanjutnya ada di ini, list load library. Nah, library ini mengarah ke folder library. Kita bisa lihat foldernya itu ada di sini, libraries. Ada yang namanya vdf.php. Nah, untuk library-nya ini bawaan dari DOM PDF yang kita download sebelumnya. Foldernya ada di sini, record, ada DOM PDF. Ini kita download menggunakan Composer, kita update ke versi terbaru privatnya. Selanjutnya yaitu ini untuk database sudah. DB driver-nya kita menggunakan MySQL dan password-nya di sini kita kosongkan. Untuk database ini doc type-nya default, origin charge-nya default, ini juga default, ini default, sudah migration. Ini itu juga di CI ini kita bisa menggunakan yang namanya migration database. Tapi kita tidak menggunakannya, kita buat database-nya secara manual. MyMess ini default, profiler ini default juga. Nah, ini row test yang tadi saya jelaskan. MyList ini semuanya default. Nah, ini untuk config-nya sudah. Change-nya ini default, tidak ada yang kita edit, tidak kita ubah. Controllernya di sini ada controller admin. Nah, untuk tampilan admin kita bisa masuk ke linknya berbeda, yaitu ada autentifikasi. Kalau buat dulu, baru kita masukkan autentifikasi. Nah, ini untuk admin, jadi kita harus menambahkan link di atasnya, yaitu autentifikasi untuk mengarahkan ke halaman login. Nah, autentifikasi ini bisa kita lihat di folder view. Nah, jadi di folder view ini ada yang namanya folder autentifikasi. Nah, ini mengarah ke login. Kita cek di controllernya. Ini untuk halaman loginnya. Tadinya seperti ini, ada halaman login, ada email dan password, tombol masuk, button masuk. Kita cek di controllernya.
Ini ada indeksnya, ada dashboard, email, anggota, buku, update, stok di buku. Nah, ini kalau udah masuk, ini indeks ini halaman apabila ketika kita sudah melakukan login. Untuk modelnya, controllernya. Ini ada controller index, function index. Ini ada load view-nya, template header, sidebar-nya, top bar-nya. Ini ketika sudah login. Untuk autentifikasinya ini. Jadi ketika tadi sudah melakukan login di halaman ini controller yang digunakan. Indeksnya akan mendapatkan dashboard dan akan menampilkan view index admin index. Sini ada view admin, ada index.php. Ini untuk indeks adminnya. Untuk autentifikasinya kita cek di sini. Nah, ini mengarah ke load view autentifikasi admin, autentifikasi login. Di autentifikasi tadi ada yang namanya login.php, jadi langsung mengarah ke sini. Jadi ketika kita melakukan masuk ke controller autentifikasi, maka yang ditampilkan adalah halaman login yang berada di folder view autentifikasi login.php. Ini apabila function untuk mengecek user dan passwordnya, email dan passwordnya. Ini ada pemilihan if else. Ini registrasi, ada tombol registrasi juga di sini, daftar member. Jadi query-nya ngarah ke sini untuk autentifikasi. Lalu ada booking. Sini ada export PDF yang sudah tadi dijelaskan, ada info, function info, ada booking selesai, ada hapus booking dan lain-lain. Kita coba login admin. Ini saya sudah mempunyai usernya yaitu imam@gmail.com. Nah, ini untuk halaman default adminnya, langsung mengarah ke controller admin index. Nah, di controller admin ini ada yang namanya index, function index, mengarahnya ke admin index.php. Ini indeksnya tidak muncul di sini. Untuk dashboardnya menampilkan data user, tampilan, dan data buku. Lalu selanjutnya yaitu ini home. Sudah tadi dijelaskan. Lalu ada controller laporan. Nah, di controller laporan ini bisa kita lihat menunya di laporan. Nah, ini ada laporan data buku. Sini sudah ada function-function tersendiri. Ini laporan buku. Laporan cetak, laporan buku. Laporan buku PDF. Ini ada print buku, download PDF, export Excel. Jadi ada cetak laporan. Kalau cetak laporan ini berarti tombol cetak yang ini, print. Ini laporan buku PDF, berarti download PDF. Lalu di bawahnya ada export Excel buku. Untuk yang anggota dan peminjaman juga sudah ada laporan. Ada function laporannya, ada cetaknya, ada laporan PDF-nya, laporan Excel-nya. Peminjaman juga sama, ini ada laporan peminjamannya. Cetak laporan pinjam, cetak PDF-nya, export pinjamnya, Excel. Nah, ini semua mengarah menggunakan library PDF. Untuk PDF. Yang PDF ini menggunakan library PDF. Jadi satu library kita pakai di dalam sebuah controller. Selanjutnya yaitu controller member. Sini ada daftar yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Ada daftar, ada login, ada my profile. Ketika sudah login, ada menu my profile. Jadi kita
menggunakan function my profile. Ini ada ubah profilnya juga. Ada logo itu untuk member, untuk pinjam, indeks data pinjam. Jadi di menu pinjam ini, data peminjaman, defaultnya itu ke controller pinjam, indeksnya langsung memunculkan data pinjam. Data pinjam ini adanya di view folder pinjam. Kita tutup dulu autentikasi admin sudah. Folder pinjam ada data pinjam. Ini yang ditampilkan. Ada nomor ini statusnya ada. Ini kontrolernya seperti ini. Ada daftar bookingnya juga. Ini ada view booking, daftar booking. Bisa kita lihat di sini. Di view-nya ada view namanya booking, ada daftar booking. Ini ada. Detail booking detail yang ditampilkan adalah booking strip detail. Ini juga sudah ada. Pinjam ACT ini enggak. Ubah status. Ini kontrolernya. Ini di peminjaman. Ubah status ini ada di sini. Ini ada status. Pilihan ubah status. Jadi apabila ada yang masih statusnya dipinjam, ketika ubah status, kalau ubah statusnya akan berubah menjadi kembali. Itu untuk controller pinjam. Contohnya controller user. Ini ada indeksnya yang ditampilkan user index. Ini ada data user sebenarnya. Data anggota. User anggota. Controller user. Function anggota. Nah, ini untuk data anggotanya menampilkan user anggota. Ubah profil, ini fungsinya. Ini ada view-nya juga, ubah profil. Sudah dibuat. Lalu ubah password juga udah ada. Ini ada view-nya. Ada juga. Ada if else-nya juga. Untuk mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Itu untuk controllernya. Selanjutnya yaitu libraries juga sudah tadi. Core ini tidak ada yang dirubah, masih default. Helpers, hook, language semua default. So, default yang model tadi sudah dijelaskan. Lalu preferred ini ada DOM PDF. Library-nya menggunakan DOM PDF. Lalu di sini ada views. Ini admin tadi sudah ada footer, header, index, index E. Lalu ada autentifikasi tadi juga sudah dijelaskan, ada login, lupa password, new password, registrasi, gagal. Jadi yang berhubungan langsung ke controllernya langsung. Ini ada booking detail, PDF, daftar booking, data booking, info booking. Buku, daftar buku. Ini ada contoh query export PDF. Jadi seperti ini. Dari CSS-nya. Jadi CSS-nya kita tidak kita pisahkan, jadi disatukan di sini. Ini adalah laporan PDF-nya, contoh PDF-nya. Ini ada CSS-nya juga. Ini bukunya. Ini laporan print-nya. Ambil laporan-laporannya. Query HTML dan CSS. Untuk ubah buku, kodenya seperti ini. Untuk di view ini juga tidak jauh berbeda dengan view-view yang lain. View ini adalah tampilannya, jadi karena di sini sudah berfungsi semuanya, berarti view-nya sudah berfungsi dengan baik. View-nya sudah sesuai dengan yang dipanggil oleh controllernya. Ini laporannya, ini laporan data anggota, ini laporan peminjaman. Untuk view, ini ada aksesnya.
access ini untuk menghilangkan indeks. Jadi ketika kita melakukan seperti ini harusnya ada yang namanya index.php. Di view-nya kan ada yang namanya member index.php. Nah, ini kenapa tidak muncul index.php-nya? Dikarenakan di sini ketika kita masukkan index.php, nah tampilannya sama saja. Nah, kenapa ini tidak muncul? Karena kita menggunakan HT access. Di sini kita menggunakan HT access. Jadi dengan adanya HT access ini, indeksnya akan dihilangkan untuk lebih simpel URL yang diakses. Itu the asetnya CSS. Ini bawaannya image, ini ada profil, ini upload. Jadi yang diupload ke dalam database atau ke sistemnya akan masuk ke folder image ini. Sudah diarahkan ke folder image ini, folder JS-nya, usernya, vendornya, untuk database. Ini untuk backup datanya. .stl. Nah, untuk bawah-bawah di sini tidak ada konfigurasi yang lain. Jadi konfigurasinya hanya di config, controller, tidak, libraries, model, prepart, dan views, HT access. Asset juga. Mungkin itu untuk fungsi-fungsi listing yang ada di aplikasi Pustaka Booking ini. Dan mohon maaf untuk tidak menjelaskan semuanya. Tapi dengan penjelasan yang tadi itu sudah mewakili dari semua query karena query yang ada di dalamnya tidak jauh berbeda. Sekian dari sekalian saya tutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.